Melalui kegiatan ini, tentu kami mengajak semua pihak untuk senantiasa melihat sekaligus juga bisa mendapatkan gambaran yang utuh, sebuah gambaran besar, big picture, tentang bagaimana proses pemungutan, penghitungan, hingga rekapitulasi suara di tingkat TPS. Karena proses simulasi ini adalah setidaknya bagian persiapan menjelang 13 hari menuju hari pemungutan suara hari Rabu 14 Februari tahun 2024. Kita pastikan melalui kegiatan simulasi ini, teman-teman PPK, PPS, dan tentu para petugas KPPS, kita pastikan mereka memiliki satu gambaran yang utuh tentang gambaran-gambaran teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan di TPS di seluruh wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dalam pemilu tahun 2024 ini. Dengan tugas selaku penyelenggara pemilu, rekan-rekan harus bersikap netral. Ya, kami ingatkan, jadi jangan sampai saya tidak ingin nanti berhadapan dengan rekan-rekan selaku tersangka atau mungkin terperiksa di sana. Kita harapkan semuanya aman, tidak ada yang harus bermasalah setelah selesai penyelenggaraan pemilu itu. Dalam kegiatan ini, melalui kegiatan simulasi ini akan kita tunjukkan, kebetulan pimpinan KPU Provinsi kita lakukan simulasi di TPS 15 Desa Wonoharjo dengan jumlah pemilih 277 pemilih. Tentu satu hari sebelum kegiatan ini kita bagikan formulir cek pemberitahuan untuk kemudian mereka bisa datang ke lokasi TPS ini. Ini satu kondisi, ini sebuah prakondisi menjelang bagaimana pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang real yang akan kita laksanakan di hari pemungutan suara. Sehingga melalui kegiatan ini sekaligus juga kami mengajak kepada semua pihak, seluruh kelompok stakeholder, pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Pangandaran, untuk mari kita nanti secara bersama-sama bagaimana menyaksikan sisi apa, kondisi apa yang kemudian penting kita desain sebagai sebuah kehati-hatian kita, sekaligus juga pembacaan terhadap potensi-potensi yang akan terjadi di lapangan di 1346 TPS wilayah kerja KPU Kabupaten Pangandaran. Waktu makin mendekat, tadi disampaikan, tentunya eskalasi atau tingkat ketegangan yang berdampak ke tempat kita di Kabupaten Pangandaran juga terasa. Oleh sebab itu, dipandang perlu, kami dari pihak yang netral ini juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih preventif. Ya, intinya semuanya supaya lancar, supaya bisa terwujud pemilu yang kita harapkan aman, damai, dan tertib. Ya. Jadi saya ingat dengan semangat pemilu itu yang seperti kita sudah sampaikan saat dipaabrokan pembentukan KPPS, kemudian KPPK, PPK. Jadi kita berkomitmen semua ya menyelenggarakan pemilu ini dengan aman. Apresiasi kepada KPU Pangandaran sudah berbuat dari mulai tahapan awal sampai dengan hari sekarang ini, ya, simulasi dalam rangka pemungutan dan pemungutan suara. Perlu kita tahu bahwa mungkin di beberapa personil kita semua masyarakat masih awam, masih banyak pemilu atau masih banyak yang mempunyai suara baru untuk pemilu kali ini, ya, sehingga pendidikan politik, kemudian penjelasan mengenai mekanisme pemilu itu sendiri harus disampaikan. Inilah ya, pesta yang harus kita laksanakan dengan aman, tertib, dan damai. Siapapun nanti yang akan terpilih, itulah adalah pilihan dari masyarakat Indonesia. Penghitungan suara serta penggunaan Sirekap tingkat TPS ini merupakan salah satu agenda yang sangat penting, yang merupakan kristalisasi daripada seluruh persiapan, perencanaan, dan juga pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk seluruh
para petugas, jajaran PPK, PPS, dan tentu KPPS. Jadi dalam pemilih kita itu ada DPT, daftar pemilih tetap yang memang sudah ditetapkan, ya secara berjenjang dari KPU Kabupaten, Provinsi sama RI, gitu ya, dan sudah ada di DPT masing-masing di TPS. Kedua ada pemilih yang kategori DPTB, adalah pemilih yang sudah terdaftar di TPS asal, begitu ya. Karena pada hari H dengan tadi 9 item. Ya, untuk 30 hari sebelum hari H sudah melakukan pengajuan pindah memilih. Nanti sampai H-7 ya, khusus yang kalau yang H-30 ada 9 item kriteria, kalau yang H-7 ada 4 ya. Kita menuju yang H-7 itu yang sakit, rumah sakit, yang tugas kerja gitu ya, dan yang di lapas serta yang karena korban bencana gitu ya. Itu boleh menggunakan hak pilih di luar TPS-nya, tetapi tetap mengajukan pindah pilih sampai H-7. Nah, nanti untuk yang tadi itu kalau di lapas bisa dengan menggunakan Loksus ya, TPS lokasi khusus yang sudah ditetapkan juga, atau kalau tidak ada yang tadi yang kategori 4 item tadi itu bisa TPS mobile. Jadi karena mereka tidak bisa keluar, ya kalau lapas nggak mungkin keluar ya, nanti kabur. Yang sakit juga mungkin tidak masih sakit di rumah sakit, itu nanti TPS terdekat itu datang ke tempat tadi, kecuali yang tidak yang tugas kerja ya, kalau tugas kerja datang ke TPS yang sesuai dengan waktu mendaftarkan pindah memilih di TPS mana yang sudah ditetapkan. Satu lagi pemilih DPK, daftar pemilih khusus ya, tadi saya lupa sampaikan, itu adalah mereka yang belum terdaftar dalam DPT atau DPTB tapi memiliki KTP elektronik. Jadi hari H masih boleh menggunakan hak pilih tapi di TPS di mana sesuai dengan domisili KTP-nya. Jamnya Pak? Kalau di luar negeri tentu hak pilihnya kalau memang pulang ya di TPS asal, kalau di luar negeri itu sama juga mendaftarkan untuk pindah memilih di luar negeri. Yang menggunakan KTP itu jamnya Pak? Ya, mohon maaf. Kalau untuk DPTB tadi yang penggunaan pindah memilih tadi ya, yang sudah mendaftarkan, itu dimulai dari 2 jam sebelum pemungutan berakhir, yaitu jam 11. Kita telah lantik 9.422 orang petugas KPPS di 1.346 TPS. Dilanjutkan intake secara maraton bersama-sama di sekitar 9 hotel di Pangandaran. Secara bersama-sama kita lakukan konsolidasi internal dan juga kita matangkan betul pengetahuan baik menyangkut soal bagaimana tata kelola penyelenggaraan pemungutan suara. Selanjutnya itu juga kita pastikan kompetensi berkenaan dengan bagaimana tata kelola dari sisi manajerial perlakuan di TPS. Hari ini KPU Kabupaten Pangandaran menggelar kegiatan simulasi proses pemungutan penghitungan suara di TPS. Kita gelar di TPS 15 Desa Wonoharjo dengan jumlah pemilih 277 pemilih. Nah, kita lakukan ini dalam rangka ingin mendapatkan gambaran yang konkret, yang real tentang bagaimana tata cara para petugas kami melakukan pelayanan terhadap pemilih. Bagaimana kemudian para pemilih bersiap untuk mengikuti proses pemungutan dan penghitungan, termasuk hal-hal apa saja yang harus betul-betul dikuasai oleh para petugas kami. Maka kami mengundang PPK, PPS, dan juga para pihak terkait agar kemudian memberikan gambaran yang utuh bagi para saksi dari partai politik, bagi penyelenggara untuk jajaran kami, juga untuk penyelenggara dari jajaran Bawaslu Kabupaten. Komisi Pemilihan Kabupaten Pangandaran, kami komisioner berlima bersama-sama pejabat struktural, tanpa dukungan dari semua pihak, tentu kami tidak bisa melaksanakan tahapan ini dengan baik. Jadi ini kebetulan hari ini ada kegiatan dari KPU dengan mengumpulkan PPK maupun KPPS, sehingga saya bersama Pak Dandim 0625 Pangandaran di sini mengingatkan kembali kepada teman-teman pelaksana pemilu agar tidak melakukan pelanggaran, karena kami semua di sini mengawasi, sehingga diharapkan seluruh peserta atau seluruh petugas pelaksana pemilu yang ada di Pangandaran bersikap netral sesuai aturan dan melaksanakan tugasnya dengan sesuai dengan SOP yang sudah ada.
sehingga kami tidak berharap karena ada pelanggaran-pelanggaran. Saya beserta jajaran Kodim sudah sepakat kami akan mengawasi setiap kegiatan, setiap tahapan yang dilaksanakan ke depan, sehingga kami harapkan tidak ada hal-hal yang tidak baik terjadi di Kabupaten Pangandaran. Mulai mendekati tentunya intensitas tensi politik ini semakin memanas, di pusat juga berdampak kepada di daerah, namun tentunya kita berikan edukasi untuk para penyelenggara daerah ini harga diri. Kita tahu bahwa Kabupaten Pangandaran ada 333,491 DPT dibandingkan dengan DPT Jawa Barat yang 35 juta sekian, hanya kurang dari 1%. Namun tentunya tidak bisa melihat dari angka itu, tetap kita di Pangandaran yang meskipun kecil, harga diri kita harus dijaga. Jadi tentunya penyelenggaraan pemilu harus sama, tertib dan lancar, meskipun DPT-nya sedikit. Nah, itu yang kita sampaikan, kita himbau kepada para penyelenggara yang tentunya masih pada muda ini, ya, supaya kita tidak menjadi presiden buruk di Kabupaten Pangandaran. Untuk langkah-langkah preventif dan sebagainya, tadi disampaikan dari Kapolres, tentunya akan mengawal terus sampai dengan akhir pemilu ini. Ini sengaja memang dari KPU ada 4, ya, tapi nomornya 65 sampai 68 supaya tidak ada arahan ya. Kalau 3 nanti ada arahan, jadi 4 begitu ya. Dan ini nomornya juga nomor yang rusak. Dan semua juga sudah yang untuk simulasi ini nama partainya pun bukan nama partai yang partai buah, begitu ya. Jadi buah-buahan biar enak dan manis begitu ya. Suara presiden itu ada foto, ya, ada foto, ada nama. Kalau surat suara DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten tidak ada foto, hanya nama. Ya sama, cuma isinya aja karena simulasi. Ya, ini cuma 27 mungkin ya. Sebenarnya jumlah DPD kita calon 54. Ya, kita memang tidak menggunakan itu. Warnanya kuning sama. Kalau warna sama. Sama, besarnya juga sama. Ukurannya sama. Ukurannya 52 kayak langsung beda. aja. Jeruk. Saya jeruk. Kenapa Indra ini? Nanti namanya Jenderal TNI. Salor sana. Oke, MI besar. Yang itu tadi yang plano itu? Saya saringan ini nanti hanya menyalin apa yang ditulis di dalam C hasil yang besar. Ya, tentu C hasil ini akan semua disaksikan, gitu ya. Begitu aja disaksikan semua saksi, panwas TPS, pemantau, bahkan masyarakat itu boleh hadir. Tapi hanya yang masuk di TPS hanya saksi dan panwas. Pemantau masyarakat boleh melihat, tapi di luar TPS. Nah, ini C Plano ya. Atau dulu kita kenal C1 Plano, sekarang namanya C hasil. Nah, nanti ini Bapak Ibu sekaligus saya sampaikan, ini adalah April text ya, tanda-tanda ini yang kemudian harus kalau difoto itu harus masuk ini, ujung kiri kanan ya, kiri kanan atas bawah itu semua harus masuk dalam foto nanti yang diletakkan oleh operator. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.